Pemirsa, apakah MUI telah merampungkan fatwa untuk penanganan jenazah dalam situasi pandemi COVID-19? Kami telah terhubung dengan Sekretaris MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Niam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Gimana kabar? Baik, Pak Niam. Bagaimana hasil pembahasan fatwa penanganan jenazah dalam situasi pandemi COVID-19? Ya, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Majelis Ulama Indonesia melakukan ikhtiar dengan sangat sungguh-sungguh dan juga responsif terkait masalah penanganan COVID-19 ini, khususnya yang terkait dengan masalah setelah adanya permohonan fatwa mengenai dua hal. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan bagi tenaga medis yang mengenakan alat pelindung pada saat merawat pasien COVID-19. Kemudian yang kedua terkait dengan pengurusan jenazah bagi korban COVID-19. Nah, dalam 3 hari ini kami intensif melakukan pertemuan, pembahasan, sekaligus juga pengkajian. Dan alhamdulillah sore ini kami sudah menuntaskan penetapan fatwa nomor 17 tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga medis yang mengenakan alat pelindung diri saat merawat dan menangani pasien COVID-19. Ini baru ini baru saja kita selesaikan, dan pada kesempatan sore ini adalah kesempatan pertama kami menyampaikan kepada publik. Jadi fatwa nomor 17 ini sebagai tindak lanjut dari fatwa nomor 14 tentang tentang pelaksanaan ibadah dalam wabah COVID-19. Ada 11 item yang menjadi panduan bagi tenaga kesehatan muslim dalam bertugas. Mungkin sekilas saya sampaikan. Yang pertama, tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD lengkap, jadi yang tertutup seluruh tubuhnya, prinsipnya tetap wajib melaksanakan sholat fardu dengan berbagai kondisinya. Nah, kondisi-kondisi itu dirinci. Yang pertama, dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu sholat, dia sholat dulu sebelum tugas atau setelah tugas. Kemudian dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zuhur atau maghrib dan berakhir masih berada dalam waktu asar atau isya, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan cara jamak takhir. Nah, ini kondisi yang kedua yang bisa diambil oleh tenaga kesehatan. Kemudian kondisi ketika ia bertugas mulai saat waktu zuhur atau maghrib, dalam rentang waktu dia tidak dapat melaksanakan sholat asar, maka dia boleh melaksanakan takdim. Jadi takdim di zuhur atau di maghrib. Kemudian yang kelima, kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu 2 sholat yang bisa dijamak, untuk memudahkan pelaksanaan sholat bagi tenaga kesehatan, dia boleh melaksanakan sholat jamak. Yang berikutnya, kondisi ketika jam kerja berada dalam rentang waktu sholat dan ia memiliki wudhu, maka ia boleh melaksanakan dengan kondisi dia memakai APD lengkap sekalipun mukanya tertutup. Baik. Kemudian dalam kondisi ia sulit berwudu, dia boleh bertayamum. Nah, ini yang terakhir yang penting untuk disampaikan kepada publik, bahwa dalam kondisi dia hadas, dia tidak memiliki wudu dan ada kesulitan, maka ia boleh melaksanakan sholat dalam kondisi tidak suci dan nggak perlu mengulangi lagi. Ini untuk memberikan kemudahan. Ketika dia memakai pakaian lengkap dan dalam posisi itu
dia kesulitan untuk wudhu atau kesulitan untuk tayamum, maka dia boleh melakukan sholat dalam kondisi apa adanya tanpa harus mengulangi. Oke, baik. Pak Niam, kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Kami masih akan kembali pemirsa sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Umum Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, tadi Anda menjelaskan fatwa tentang pedoman kaifiat sholat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri saat menangani pasien COVID-19. Lalu bagaimana dengan fatwa mengenai penanganan jenazah yang terkait dengan COVID-19? Apakah sudah selesai juga fatwanya? Ya, terima kasih. Secara bersamaan masalah pengurusan jenazah ini kami bahas juga secara paralel ya. Sudah 2 hari ini hari ketiga dan sedianya tadi juga sudah merampungkan, cuma karena ada beberapa hal yang butuh didalami kembali. Insya Allah habis Isya ini akan kembali dibahas. Dan alhamdulillah kontribusi para kiai yang tergabung di dalam pimpinan dan anggota Komisi Fatwa begitu tinggi dengan antusiasme serta komitmen untuk menyelesaikan masalah ini agar bisa dijadikan panduan bagi masyarakat. Pertemuan melalui online, lebih dari 37 para ulama bergabung di dalam pembahasan ini. Posisi terakhir sudah drafting final, tinggal malam ini dilakukan penyisiran, sinkronisasi sekaligus juga penetapan fatwanya. Sebagai penjelasan awal, yang pertama ada penegasan kembali fatwa yang sudah ditetapkan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu fatwa nomor 14 tahun 2020 di angka 7 itu sudah menetapkan bahwa proses pengurusan jenazah yang terpapar 19 terutama yang terkait dengan memahami itu harus dilakukan sesuai dengan protokol medis. Nah, ini semata untuk kepentingan bagi orang yang hidup agar tidak penularan dan juga kontaminasi. Kemudian yang terkait dengan penyolatan dan juga penguburan ini bisa dilaksanakan, tetapi tetap harus menjaga kewaspadaan. Intinya bagi umat Islam yang wafat karena wabah, termasuk wabah COVID-19, ini secara syar'i masuk kategori syahid. Tetapi beda syahidnya syahid di medan perang, syahidnya itu syahid hak-hak jenazahnya tetap harus dipenuhi, mulai dari memandikan, mengafani, mensalatkan, menguburkan semaksimal mungkin. Jika memang secara teknis tidak memungkinkan, maka nanti ada alternatif-alternatif yang bisa diikuti. Intinya adalah yang pertama memenuhi hak-hak dasar jenazah yang menjadi kewajiban yang bersifat fardu kifayah, tapi kemudian yang kedua ada hal yang lebih tinggi derajatnya, yaitu perlindungan kepada yang hidup agar tidak membahayakan. Saya kira itu. Baik. Intinya 2 poin itu ya. Pak Niam, kita akan lanjutkan kembali. Saya akan sampaikan terlebih dahulu informasi. Kita kembali bergabung dengan Sekretaris Umum Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tadi sudah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik. Dari Kepala Daerah juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana tanggapan MUI dan apakah mungkin MUI juga mengeluarkan fatwa terkait dengan mudik ini? Ya, intinya adalah masalah kemaslahatan publik didahulukan. Soal mudik atau tidak mudik itu nanti teknis melihat perkembangan, tetapi kalau memang perkembangan nantinya penyebaran wabah COVID-19 masih belum terkendali dan masih membutuhkan physical distancing, saya kira kepentingan kemaslahatan untuk tidak mudik itu menjadi lebih besar daripada kemaslahatan untuk bersilaturahim dan juga bermaaf-maafan.
Silaturahim bagian dari syariat yang diajarkan dan juga dianjurkan, tetapi menjaga jiwa agar menimbulkan bencana, menimbulkan bahaya itu didahulukan daripada kehendak kita untuk memperoleh kemanfaatan dari silaturahim itu. Tetapi tentu kita melihat perkembangan berikutnya. Baik, terima kasih Sekretaris Umum MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh telah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini.